tapi juga Allah yang Maha Kasih, yang melakukan segala sesuatu yang baik bagi kami. Sehingga bagi kami yang lemah, kami akan berkata kami kuat, karena Engkau yang memberi kekuatan. Sehingga setiap kali kami sakit, kami berkata kami sembuh, karena Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi setiap kami, Tuhan. Bahkan setiap kali kami mengalami kekurangan, bahkan kemiskinan, kami berani berkata bagi kami kaya, karena Engkau sudah menanggung kutuk kemiskinan dan melimpahi kami dengan kasih anugerah, sehingga kami boleh menjadi kelimpahan dan menjadi berkat. Engkau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur karena segala kasih karunia, segala anugerah dan segala berkat yang daripada Tuhan. Hari ini kami bawa pelayan-pelayan Tuhan yang dilantik di hadapan Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan mereka boleh dilantik pada saat ini. Tuhan, Kau yang sudah panggil mereka, Tuhan, Kau yang sudah pilih mereka. Saat ini tangan-Mu Tuhan menjamah mereka. Tuhan, beri mereka hati-Mu, penuhi hati mereka, hati yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, berilah Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, beri pengurapan khusus atas mereka, biar melalui hidup mereka nama-Mu dipermuliakan, biar melalui hidup mereka banyak jiwa boleh diselamatkan. Tuhan, kuduskan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan membuatnya berhasil dan menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, sekali lagi kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu. Yang kami butuhkan adalah perkataan-Mu, Tuhan. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap untuk ditabur benih firman-Mu, sehingga kami mendengar dan kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami kebenaran firman-Mu, sehingga rencana-Mu yang indah boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami, dan dalam Roh-Mu Bapa, yaitu Roh Kudus, kami serahkan dalam karyanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Yesus pengharapan. Yesus pengharapan. Jawaban bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Tepuk tangan yang meriah. Salam kanan kiri saudara katakan, Tuhan kita Yesus Kristus segalanya bagi setiap kita. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga pelayan Praise and Worship, karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan? Angkat tangan saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Segera saja saudara kita mulai belajar firman Tuhan. Kita masih masuk dalam seri khotbah yang luar biasa sekali saudara. Faith mentality atau mentalitas iman, maksudnya supaya kita punya mentalitas adalah mentalitas orang yang beriman, bukan mentalitas seorang penakut, seorang pecundang saudara. Saya percaya iman itu sangat luar biasa. Dan hari ini sesi ketiga kita akan belajar tema secara khusus Speak Like God Speak, atau berbicara seperti Tuhan berbicara. Artinya kita sedang dididik, kita sedang diajari untuk berbicara seperti yang Tuhan bicarakan, untuk berkata seperti yang Tuhan katakan. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali dan akan punya dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Kita akan pelajari yang pertama, berbicaralah dalam bahasanya Allah, saudara. Jadi diajar kita berbicara, saudara, dalam bahasanya Allah. Setelah kita bertobat, tinggalkan hidup lama kita, kan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saat kita menjadi anak-anak Allah, biarlah kita belajar berkata-kata seperti Allah berkata-kata, saudara. Jangan masih berkata-kata seperti waktu hidup lama kita. Jangan masih berkata-kata seperti waktu kita hidup dalam dunia
ada perubahan dari kata-kata kita. Berkata-kata seperti Tuhan berkata, atau apa yang dikatakan Tuhan itu yang kita katakan, saudara. Kita juga disebut sebagai orang beriman, saudara. Karena kita disebut orang yang beriman, maka kita harus berbicara dengan bahasa iman. Bahasa iman itulah bahasanya Allah. Nggak ada yang negatif bagi Allah. Bagi Allah itu iman, bahasa iman, percaya kepada Allah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, itu akan membawa kasih karunia, itu akan bawa terobosan yang luar biasa, saudara. Di dalam kehidupan kita saja kita coba uji hidup kita, karena kadang-kadang sudah terlalu lama kita dulu menggunakan bahasa kehidupan lama kita, bahasa di dalam dunia, bahasa yang negatif. Hari ini, saudara, kita perlu belajar dengan bahasanya Allah, yaitu, saudara, bahasa iman. Saya percaya ini sangat penting. Jadi harus belajar, saudara, untuk berkata seperti yang Tuhan katakan. Harus belajar berkata-kata dengan bahasa iman. Saya akan bacakan dalam Yoel pasal 3 ayat 10b, dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya, saudara. Bagi orang yang tidak berdaya, saudara, berkata, aku ini pahlawan. Saudara, ini suatu yang luar biasa sekali. Ini beda dengan bahasa pada umumnya yang ada di dunia. Ini beda dengan bahasa kita waktu kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekarang Tuhan sedang mengajar kepada kita saat kita tidak berdaya, saudara. Kita berkata, aku ini pahlawan. Kalau secara umum dalam dunia, saat kita tidak berdaya, ya perkataan kita sudah nggak bisa apa-apa. Kita tidak berdaya, nggak ada pengharapan, saudara, nggak mungkin bisa berhasil, aku tidak berguna, dan macam-macam. Itu umum dalam dunia, saudara. Tapi sekali lagi, hari ini kita sedang diajar sesuatu yang luar biasa. Saat tidak berdaya, berkata, aku ini pahlawan. Saja bagi setiap saudara. Mungkin ada hal yang saudara merasa tidak berdaya. Mungkin membangun pelayanan saudara, mengembangkan kelompok saudara merasa tidak berdaya. Saudara jangan berkata, saudara tidak berguna, saudara tidak berarti. Saudara tetap berkata, aku ini pahlawan. Saudara yang sedang memperjuangkan studi saudara, pekerjaan saudara, saudara yang sedang memperjuangkan bangun rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, sekalipun saudara bisa ngalami atau merasakan tidak berdaya, tapi hari ini Roh tutur kata saudara, jangan seperti dulu waktu kita belum percaya Tuhan, waktu kita belum mendapat kasih karunia, waktu kita belum menjadi anaknya Tuhan, tidak berdaya, tidak mampu, gagah, tapi belajar berkata, aku ini pahlawan. Artinya bisa berguna, pahlawan itu bisa berguna luar biasa sekali bagi bangsanya sekalipun keadaannya tidak berdaya. Saya ingat seorang yang bernama Gideon mengalami yang sama. Dia sedang dalam keadaan terpuruk karena bangsanya sedang dalam keadaan yang terpuruk. Setiap kali mereka panen, maka musuh akan datang, maka musuh akan menjarah, maka musuh akan merampas. Terus mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekurangan, mereka tidak berdaya untuk mengalahkan musuh, mereka tidak berdaya untuk menolak keinginan musuh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan satu kali waktu mereka sedang mengirik anggur, sedang panen, sembunyi-sembunyi supaya enggak ketakutan, sebab kalau ketakutan bicara mereka tidak berdaya. Tapi Tuhan datang pada Gideon. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Hai pahlawan yang gagah perkasa, hai pahlawan yang gagah perkasa. Sekali lagi kepada setiap saudara yang merasa tidak berdaya, Tuhan sedang berkata, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Berkatalah seperti yang Tuhan katakan, berkatalah dengan bahasa iman. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan, saat itu saudara, Tuhan sudah pilih Gideon untuk bangkit, untuk membawa bangsanya
lawan musuh, untuk kalahkan musuh, untuk bawa bangsanya mengalami saudara kemerdekaan dari musuh. Dia sudah dipikirkan oleh Tuhan, dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan, memang jadi pahlawan. Maka dia tidak boleh berkata seperti keadaan yang dilihat dengan mata. Dia harus berkata seperti yang Tuhan pikirkan. Dia harus berkata seperti yang Tuhan rencanakan. Dia harus berkata seperti yang Tuhan katakan. Hai, kamu pahlawan. Kita juga sama, saudara. Tuhan punya rancangan yang indah untuk hidup kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berkata pada kita, kamu adalah biji matanya Tuhan. Ada banyak yang Tuhan katakan. Bahkan Tuhan mengatakan, ini akhir zaman. Tuhan akan pakai setiap orang. Untuk lakukan hal yang besar. Berkatalah seperti yang Tuhan katakan. Jangan berkata, ya seperti apa yang kita lihat dengan mata. Keadaan yang seolah-olah sedang terjadi. Berkata seperti yang Tuhan katakan. Berkata dengan perkataan iman. Saya senang tadi lagunya juga banyak berbicara. Bersyukur pada Allah karena segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh kita. Karena anaknya yang diberikan. Bersyukur karena Yesus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Sehingga ada hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Maka pujian tadi juga mengajarkan kepada kita. Saudara, dikatakan kalau engkau sedang apa pertama tadi? Apa tadi? Susah. Apa pertama tadi apa? Ya, kalau engkau lemah, saat engkau lemah berkata, aku kuat. Betul enggak saudara? Saat kita lemah, saat saudara lemah, saudara merasa lemah, saudara jangan berkata, aku lemas, aku lemah, aku sudah enggak punya kekuatan. Makin lemah, makin lemas, makin enggak bisa apa-apa. Saudara belajar seperti yang Tuhan katakan. Tuhan memberi kekuatan pada kita. Kita boleh lemah, kita boleh tidak berdaya. Tapi ingat waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka rohnya Allah sendiri datang dalam kehidupan kita. Yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan saudara, yang memberi keberhasilan saudara. Kita boleh lemah, tapi ada Tuhan yang Maha Kuat yang menopang kehidupan kita. Sekalipun kau sedang lemah, katakan, ya aku kuat karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku yang tidak pernah gagal. Betul? Bahkan dikatakan, ya yang miskin berkata apa? Yang miskin berkata apa saudara? Aku kaya saudara. Bukan hanya asal kata-kata, ada dasarnya. Sebab apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, Dia kaya, rela dijadikan miskin. Saudara, terima kutuk kemiskinan. Supaya apa? Supaya kita keluar dari kutuk kemiskinan. Supaya apa? Kita bisa diberkati dan jadi berkat. Itu rencana Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun masih miskin, masih kekurangan, berkata, aku kaya. Sebab Tuhan sudah menanggung kutuk kemiskinan. Sebab Tuhan memberkati. Sebab Tuhan siapkan kita jadi berkat. Jangan berkata aku miskin, utangku numpuk, gak pernah bisa bayar, seumur hidup kerja tetap gak akan lunas. Jangan. Hari ini Tuhan sedang mengajar sesuatu yang beda. Dunia boleh berkata seperti itu. Kita anak-anak Tuhan, berkatalah seperti yang Tuhan katakan. Yaitu perkataan iman. Sebab apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. Biarlah yang sakit berkata apa? Biarlah yang sakit berkata apa? Aku sembuh. Saudara yang sakit pada saat ini, saudara, apapun sakit penyakit saudara, jangan ngomong aku sakitku makin parah. Ini sakit keturunan, sulit sekali. Wah, belum ada obatnya. Jangan. Saudara sakit berkata aku sembuh. Saudara, kenapa? Sebab apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib, Dia rela disakiti supaya kita yang sakit bisa disembuhkan oleh bilurnya. Oh, kita sudah disembuhkan. Kita harus berani berkata seperti yang Tuhan katakan. Kita harus mulai belajar berkata dengan bahasa iman. Amin saudara. Amin saudara. Lalu apalagi tadi ya? Biarlah yang susah berkata apa?
Biarlah yang susah berkata apa? Aku senang, aku bersuka cita. Ada masalah membuat saudara susah, jangan ngomong terus susah terus, gak pernah keluar dari kesusahan saudara. Kita harus berkata, aku senang, aku bersuka cita, seperti perkataan Tuhan, bersuka cita senantiasa. Kenapa? Semua yang tidak baik sudah ditanggung oleh Tuhan. Semua yang baik sudah disediakan bagi kita. Maka kita tidak perlu susah lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, dia senantiasa berkata seperti itu. Yang tidak berdaya, dia berkata, aku pahlawan. Kepada Abraham, saudara lihat, yang istrinya mandel, yang mereka sudah sampai tua, sudah nggak mungkin punya anak. Abraham berikan nama pada Abraham, diberi nama Abraham, bapak banyak bangsa. Kalau saudara tidak punya anak, saudara juga jangan bilang aku mandul, aku nggak punya anak. Jangan, aku akan punya anak daripada Tuhan, karena Tuhan yang memberkati. Betul saudara? Anak ini bisa bicara anak jasmani, anak ini bisa berbicara anak rohani. Saudara yang punya kelompok saya, jangan bilang terus, aku gak bisa cari jiwa, semua anggotaku hilang semua, mereteli semua, gak bisa apa-apa. Jangan, saudara anak Abraham secara rohani diberkati, mewarisi janji Abraham. Saudara akan melahirkan anak-anak rohani. Saudara berkata, kelompok sayaku banyak yang anggotanya, bertumbuh kelompok saya, berlipat ganda kelompok saya. Saudara harus belajar berkata seperti itu. Amin. Kok diem toh saudara? Amin. Amin saudara. Amin. Bahkan kepada Simon yang terus imannya goyah, saudara, Tuhan berikan nama apa? Petrus. Kamu Petrus, berkata kamu Petrus, imanmu tidak goyah terus saudara. Kamu punya iman seperti batu karang yang tidak akan goyah, akan teguh. Saudara harus punya seperti itu. Jangan saudara yang lemah, suka jatuh dalam dosa, selalu ngomong aku kalau memang digoda memang jatuh kok. Aku mudah jatuh kok, aku mudah emosi kok, aku memang nggak bisa. Ya ini dari itu. Jangan, sekali lagi. Berkatalah seperti Tuhan berkata, kamu bukan Simon, tapi kamu Petrus. Kamu bisa punya iman seperti batu karang, karena Tuhan bisa memberikan kamu kekuatan, punya iman seperti batu karang. Sekali lagi saja belajar. Tuhan mengajak kita belajar, berkata seperti yang Tuhan katakan, berkata dengan bahasa iman, jangan bahasa yang negatif, saudara. Kenapa? Perkataan itu punya dampak yang luar biasa. Seringkali kita tidak menyadari, saudara, keadaan kita itu sangat dipengaruhi dari perkataan kita. Apa yang suka kita katakan, itulah jadinya diri kita, saudara. Amsal 18 ayat 20-21 dikatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Saudara, perut kita kenyang atau lapar dikenyangkan oleh apa saudara? Hasil mulut kita atau hasil perkataan kita. Perkataan kita bisa membuat kita kelaparan terus. Perkataan kita bisa membuat kita kenyang, saudara. Bahkan juga dikatakan dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dari mulutnya, dari bibirnya, dari perkataannya. Itu akan menentukan saudara kekurangan atau kelimpahan. Saudara kehilangan berkat atau saudara dapat berkat. Saudara kenyang atau tidak adalah hasil perkataan, hasil mulut, hasil bibir kita. Bahkan ayat 21 dikatakan hidup dan mati, saudara, dikuasai oleh apa? Lidah. Hidup atau mati saja dikuasai lidah. Hubungan dalam rumah tanggamu mati atau hubungan dalam keluargamu menjadi hidup, sangat dikuasai, sangat dipengaruhi sekali dengan lidah. Saudara, perkataan kita, mulut kita, kalau kita gunakan tidak bijaksana, hubungan dalam rumah tangga bisa mati. Tapi kalau kita gunakan perkataan kita, mulut kita dengan bijaksana, hubungan dalam rumah tangga akan hidup.
Bahkan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Mati atau hidup hubungan dalam rumah tangga dikuasai, ditentukan, dipengaruhi dari perkataan kita, saudara. Semua iman saudara, pengharapan saudara, mati atau hidup sangat dipengaruhi dari lidah, dari perkataan. Kalau terus ngomong yang pesimis, saudara, pengharapan kita akan mati. Tapi kalau terus perkataan seperti perkataan iman, seperti yang Tuhan katakan, saudara, iman saudara akan bangkit, pengharapan saudara akan dihidupkan kembali. Saudara akan mengalami saksi karya yang luar biasa, karena hidup matinya dipengaruhi oleh lidah. Hidup matinya perjuangan saudara, hidup matinya studi atau pekerjaan saudara sangat-sangat dikuasai oleh lidah. Saudara punya dampak yang luar biasa sekali. Pelayanannya hidup atau mati dipengaruhi oleh lidah. Saudara, itu suatu pengaruh yang luar biasa, karena siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka mengucapkannya, ucapan kita seperti gema. Kalau kita berkata haleluya, maka gema dari sana akan kembali pada kita. Haleluya. Kalau kita berkata puji Tuhan, maka akan datang pada kita suara puji Tuhan. Kalau kita berkata dalam Tuhan aku menang, maka akan datang perkataan menang dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang kita katakan itu seperti gema, dan itu luar biasa sekali. Belajar berkata seperti yang Tuhan katakan. Jangan yang kita pikirkan, jangan seperti keadaan yang ada kelihatannya. Belajar berkata seperti itu. Saya bacakan lagi Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang kita katakan, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhambaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun di atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara perhatikan, ini adalah kisah saat mereka sudah di ambang pintu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dikirim 12 pengintai, saudara. Mereka masuk bersama, mereka makan minum bersama, mereka melihat bersama-sama, mereka pulang bersama-sama. Tapi ada 2 perkataan yang beda. Yang 10 berkata, tanah perjanjian yang hebat, tapi ada raksasa, kita tidak mungkin masuk. Mereka nyalakan Musa, bawa di sini untuk mati di padang gurun. Kita akan mati di padang gurun, nggak mungkin masuk. Mau nekat masuk, kita ini seperti cacing diinjak pasti mati, nggak mungkin masuk, pasti mati di padang gurun. Tuhan berkata, terjadi seperti yang kau katakan. Kamu semua yang berkata seperti itu, mati di padang gurun, nggak ada yang bisa masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Yosua berkata, kita pasti masuk, sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janji. Sebab Tuhan kita yang berjanji adalah Tuhan yang ahli kalahkan raksasa. Kita bukan diinjak raksasa, kita akan telan raksasa. Kita pasti masuk, maka masuk. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Saya mau tanya pada saudara, apa yang suka saudara katakan? Hidup kita sangat ditentukan seperti itu. Apa yang kau katakan tentang dirimu? Apa yang kau katakan tentang masa depan? Apa yang kau katakan tentang keluargamu? Apa yang kau katakan tentang kelompok selmu, pelayananmu? Apa yang kau katakan tentang studi atau pekerjaan? Saudara dengar, hidup mati dikuasai oleh Dia. Apa yang kita katakan itu dilakukan, saudara. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kembali saya katakan sekali lagi, belajarlah berkata seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan rencanakan,
seperti Tuhan janjikan, berkata dengan iman, karena ada kuasa, saudara akan mengalami, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Lidah ini kecil, kata Yakobus, tapi pengaruhi seluruh tubuh, bahkan pengaruhi lingkungan kita, pengaruhi keluarga kita, pengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi banyak hal. Maka taruhlah bahasa dunia, saudara, di bawah bahasa iman. Kalau saudara sakit, saudara memang sakit, saudara bisa berkata saja, saya memang sakit, tapi saya bersyukur Yesus sudah menanggung sakit penyakit saya. Oh, di atas kayu salib, maka pilurnya sudah menyembuhkan saya, maka saya pasti sembuh. Betul, saudara? Itu yang Tuhan lakukan, saudara. Saudara kekurangan, saudara miskin, merasa ya terus gagal dalam kemiskinan terus, saudara. Ya, saudara bisa berkata, memang keadaanku seperti ini, hutangku banyak, oh banyak, kebutuhan belum tercukupi. Tapi aku bersyukur Tuhan sudah rela tanggung kutuk dosa, saudara, kutuk kemiskinan. Dia kaya, rela dia yang dijadikan miskin supaya aku keluar atau bebas dari kutuk kemiskinan, supaya aku bisa diberkati, supaya aku bisa jadi berkat bagi keluarga, supaya aku bisa jadi berkat bagi gereja Tuhan, supaya aku bisa jadi berkat. Maka saudara akan lihat Tuhan berkarya, Tuhan bekerja luar biasa. Karena saat kita berkata seperti yang Tuhan katakan, kita itu connect dengan Tuhan. Kuasa Tuhan akan mengalir, berkat Tuhan akan mengalir, kasih karunia Tuhan akan mengalir. Tapi kalau kita berkata yang tidak sama dengan yang direncanakan Tuhan, dengan yang dijanjikan Tuhan, dengan yang disediakan Tuhan, dengan yang dikatakan Tuhan, kalau tidak sama, kita itu nggak bisa connect. Kita nggak akan mengalami kuasanya, kita tidak akan mengalami anugerahnya, kasih karunia yang luar biasa. Sekali lagi, pelajaran pertama yang harus kita petik, belajarlah berkata seperti yang Tuhan katakan. Amin. Belajarlah berkata dengan bahasa iman. Saudara uji diri. Kalau saudara ya selama ini banyak berkata seperti orang dunia berkata, hari ini belajar berkata seperti yang Tuhan katakan. Amin. Katakan kanan kiri, ayo belajar berkata seperti yang Tuhan katakan. Katakan kanan kiri, saudara. Amin. Pegang dada sendiri, ayo berkata seperti yang Tuhan katakan. Dada masih kurang, mulutnya dipegang. Ayo ngomong seperti yang Tuhan katakan. Jangan ngomong orang tidak berguna. Tuhan berkata, kamu berarti, kamu biji matanya Tuhan. Amin. Belajar, saudara. Lalu yang kedua, berbicaralah kepada gunungmu, bukan tentang gunungmu. Adakah perbedaan? Berbicara kepada, saudara. Jangan tentang gunung. Berkata kepada gunung, saudara, ya, untuk menyingkirkan gunung-gunung masalah, jangan tentang gunung itu. Markus 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata, ya, kepada gunung ini, bukan tentang gunung ini, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asa tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan ya terjadi baginya. Tuhan Yesus mengajarkan jelas sekali, kalau ada gunung-gunung masalah dalam kehidupan saudara, kalau ada gunung-gunung penghalang untuk kemajuan saudara, kalau ada gunung-gunung kebutuhan saudara, kalau ada gunung-gunung beban yang menindih pada saudara, ya jangan berkata tentang saudara, keadaan gunung yang besar, tentang keadaan gunung yang berat. Jangan berkata tentang gunung masalah saudara, tapi berkatalah kepada gunung itu, beranjak, menyingkir, pergi. Asal kau berkatanya dengan iman tidak bimbang, Tuhan berkata, gunung itu akhirnya akan pergi dan tersingkir. Berkata kepada, jangan tentang. Artinya begini, kalau saudara sedang sakit,
Saudara jangan banyak berkata, sakit penyakitku ini memang langka. Jarang orang sakit seperti ini. Ini sakit langka berat sekali. Solo itu belum ada obatnya. Jadi nggak mungkin bisa sembuh. Wah itu kalau di Singapura saja belum tentu bisa. Wah katanya ini, wah kesulitan sekali untuk sembuh. Jangan berkata ini sakit keturunan. Wah parah, sulit. Ini makin lama akan makin bengkak. Ini makin lama akan makin parah. Jangan berkata tentang sakit penyakitmu. Makin saudara katakan, saudara makin takut. Makin saudara katakan, saudara makin stres. Makin saudara katakan, saudara masalahmu makin besar. Makin sakit bukan makin sembuh. Sakitnya senang datang terus. Tapi katakan kepada sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lenyap, sembuh. Maka kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan mengalir. Amin. Kalau saudara punya masalah rumah tangga, jangan berkata, wah suamiku itu memang hidung belang kok. Hidungnya belang terus saudara. Gak pernah hilang-hilang belangnya saudara. Malah ditambah belangnya belundang-belundeng gitu saudara. Jangan berkata macam-macam, ayah saya memang sulit sekali, anak saya memang sulit sekali. Jangan berkata tentang kesulitan. Jangan berkata itu dan ini saudara. Tapi berkatalah kepada masalah roh perpecahan, roh salah paham, roh yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Tuhan memberi kebaikan, Tuhan memberi kesatuan, Tuhan memberi pemulihan. Satu orang diselamatkan, seluruh rumah tangga diselamatkan. Katakan perkataan Tuhan kepada masalah kita dengan iman, maka kuasa Tuhan terjadi. Amin. Amin. Yang butuhnya banyak, yang utangnya banyak, jangan banyak berkata tentang butuhnya terus. Butuhku banyak sekali, aku nggak punya apa-apa. Utangku banyak sekali, mungkin seumur hidup aku kerja dihitung. Ya gajiku gak akan pernah lunas. Jangan berkata tentang betapa banyaknya masalah ya keuangan saudara. Tapi berkatalah kepada masalah saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, masalah keuangan, masalah kekurangan, masalah kemiskinan, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Betul. Berkat yang datang tingkap langit dibukakan. Karena Tuhan sudah menanggung kutuk ya kemiskinan, kekurangan, saudara. Sehingga kita bisa mendapatkan anugerah. Jangan berkata tentang masalah, tentang gunung-gunung saudara, tapi berkata kepada untuk merubah masalah yang tidak baik jadi baik. Saudara ingat kisah tentang bangsa Israel ya sedang bertempur dengan Filistin. Maka dari bangsa Filistin keluarlah Goliat, saudara. Waktu Goliat keluar, saudara perhatikan, oh tentara Israel banyak berbicara tentang Goliat, saudara. Wah Goliat itu tinggi besar. Wah Goliat itu kekuatannya luar biasa. Wah tombaknya, gadanya, perisainya luar biasa. Wah ketopongnya tertutup semua, pasti sulit. Wah kita kecil, dia besar, pasti kalah. Makin dibicarakan, makin takut. Makin dibicarakan, makin stres. Makin dibicarakan, makin tidak berdaya. Makin tidak bisa berbuat apa-apa, makin gagal. Betul? Tapi datanglah Daud dalam medan pertemuan. Daud enggak banyak bicara tentang hebatnya Goliat. Daud berkata pada Goliat, hai kamu orang tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Kamu datang padaku dengan tombak, perisai. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Aku akan patahkan, Tuhan akan tolong. Kau akan mati, dibunuh dan menang. Betul? Coba uji. Saudara banyak berkata tentang gunung masalahmu atau berkata kepada gunung masalahmu. Menyingkir, dilenyapkan. Kalau saudara berkata tentang, saudara akan seperti lingkaran setan yang gak pernah habis-habis, yang tidak pernah selesai.
Saudara lihat orang yang masalahnya nggak selesai-selesai. Setiap konseling begitu. Saya banyak seringkali kadang orang konseling rumah tangga gitu ya. Wah Pak, rumah tangga masalah. Lalu dudukan sudah selesai. Ngomong lagi. Tapi Pak, suamiku itu memang bejat. Gini-gini. Dulu waktu pacaran saya sudah selingkuh. Apalagi sekarang. Sudah didoakan, sudah diimani. Tapi diulangi lagi. Wah, tapi gini. Ada gak saudara? Orang utangnya banyak. Sudah didoakan, amin. Tapi masih ngomong lagi. Wah, tapi kapan saya ditagih utang? Nanti batas waktunya sampai sekarang. Tentang. Waktunya, besarnya, butuhnya. Nggak pernah habis. Hari ini bukan berkata tentang masalah, gunung masalah, berkata kepada masalah untuk disingkirkan. Karena apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Ada kuasa, ada mujizat. Tuhan senantiasa berkata kepada. Saudara bisa lihat banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dia memberi contoh banyak hal. Satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu. Lalu badai mulai menerpa. Kalau saudara bisa renungkan saat itu, semua muridnya bingung. Mulai berkata, wah ini badainya besar. Wah ini makin bahaya lagi. Wah ini airnya makin banyak. Sudah, wah banyak. Wah ini bisa menenggelamkan kita. Berkata terus tentang badainya. Berkata terus tentang gelombangnya. Berkata terus air yang sudah itu saudara. Wah sampai ketakutan setengah mati. Tidak nambah masalah. Tidak mengurangi masalah, malah nambah masalah. Akhirnya marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau diam saja? Engkau tidak tolong kami. Saudara masih ingat? Yesus bangun, lalu apa Yesus katakan? Yesus gak seperti mereka. Wah, badainya besar ya. Wah, makin bahaya loh. Wah, sudah mau mati ya. Oh, di perahu ini sudah air semua. Enggak. Yesus berkata apa saudara? Diam, tenanglah. Dia berkata pada badai, maka kuasa yang bekerja, maka mujizat bekerja, kasih karunia dinyatakan. Amin. Waktu datang pada Lazarus, semua orang berkata, ini sudah terlanjur Lazarus mati. Kalau dulu ya Tuhan datang nggak mati, sekarang sudah terlanjur mati. Marta berkata, matinya sudah 4 hari, mana bisa. Berbicara terus masalah tentang Lazarus. Tapi Tuhan datang gak bicara Lazarus sudah mati berapa lama, gak bicara sudah mati belum mati. Tapi Yesus berkata, Lazarus keluar. Dan kuasa Tuhan bekerja. Dan mujizat Tuhan bekerja. Sajak saudara uji hati saudara. Saudara lihat kehidupan saudara. Apa yang suka saudara katakan tentang masalahmu, saudara akan dibawa putaran lingkaran setan yang tidak pernah habis-habisnya. Makin parah. Hari ini Tuhan sedang mengajar kita berkata seperti Tuhan berkata. Tuhan berkata kepada masalah untuk disingkirkan masalah, untuk diselesaikan masalah, untuk mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan terjadi. Tuhan sudah memberi pengurapan. Tuhan sudah memberi kuasa, tanda-tanda kepada orang yang percaya. Gunakan kuasa perkataan saudara. Itu luar biasa. Saudara masih ingat gak? Saya pernah mengajar tentang air dan juga nasi. Ada profesor ya Jepang, bukan orang Kristen. Dia mengadakan penelitian secara ilmu pengetahuan. Air dimasukkan di toples, lalu diberi label yang negatif, tiap hari diucapkan kata-kata negatif. Yang satunya juga ya diberi label yang positif, setiap hari diucapkan perkataan positif. Terus setiap hari. Setelah 1 bulan kemudian difoto dengan alat khusus yang diucapkan. Oh, kata-kata negatif rusak gambarnya, saudara. Tapi yang diucapkan kata-kata positif, saudara. Oh, jadi indah sekali seperti gambar itu, saudara. Hancur atau tidaknya tergantung, saudara. Capnya, perkataan yang diberikan, saudara. Lalu dicoba nasi juga sama.
Malah kita nyoba sendiri waktu nasi, saudara masih ingat? Ya, satu nasi dimasukkan di toples, ditutup rapat-rapat, diberi label yang negatif. Setiap hari dikutuki nasi, gak enak, nasi sudah basi, nasi gak berguna, nasi buat sakit gula, terus dikutuki macam-macam, saudara. Yang satunya diberi label yang baik, dipuji, diberkati. Terima kasih nasi, enggak usah kecil, berkati aku sampai dewasa, engkau buat aku enggak kelaparan, diberkati. Setelah 1 bulan, yang dikutukin terus dengan kata-kata negatif, busuk, bau busuk. Tapi yang terus diberkati, baunya wangi seperti tape. Saya pernah nyoba, lalu dilanjutkan, terus dikutuki yang satu, terus diberi kata-kata ini, lama-lama mengeras, hitam dan mengeras. Itu sungguh-sungguh percobaan loh, saudara. Tapi yang diberkati, makin lama makin lumer, makin lama makin lembut, saudara. Bagus. Dan itu satu yang luar biasa, gambarnya kurang terang ya. Tapi itu saudara lihat itu. Saudara dengar, tubuh kita itu seperti nasi. Berapa persen ya kalau ada catatan? 70. Saudara dengar, nasi itu mengandung banyak air. Maka reaksinya sama seperti air. Tubuh kita juga sama. 70% tubuh kita ini air. Kalau kita suka ngomong yang negatif, saudara dengar, rusak air dalam tubuh kita. Lama-lama busuk, sakit semua. Busuk tubuhnya, busuk hatinya, busuk keadaannya. Dan mengalami hal yang tidak baik. Kalau diteruskan keras, mengeras hatinya. Tapi kalau kita berkati, kalau kita ucapkan perkataan yang baik, makin lama makin sehat tubuh kita. Makin lama makin harum. Saudara, makin lama makin luar biasa. Rubah perkataan, saudara akan merubah hidup. Gunakan perkataan seperti yang Tuhan katakan. Saya beri contoh lagi. Satu kali Tuhan memberi penglihatan kepada Yeskiel. Dia dibawa ke padang gurun untuk melihat tulang-tulang kering yang sangat kering, yang berserakan di mana-mana. Lalu Tuhan jelaskan, tulang-tulang kering ini adalah bangsa Israel. Karena mereka terus mengeluh, mereka terus berkata, sudah tidak ada pengharapan. Oh, pengharapannya sudah mati, sudah kering, nggak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Berkata mereka itu sudah kering, mereka sudah mati, mereka sudah hancur. Maka mereka jadi seperti yang mereka katakan, seperti tulang-tulang kering. Lalu setelah itu Tuhan bertanya pada Yeskiel, Yeskiel, bisakah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Saya mau tanya pada saudara, bisakah tulang-tulang kering seperti ini dihidupkan kembali? Bisa enggak saudara? Bisa enggak saudara? Jawaban Yeskiel apa pada saat itu? Bisakah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Yeskiel jawab apa? Enggak. Yeskiel berkata, aku tidak tahu Tuhan. Bisa apa enggak, aku enggak tahu. Baca di Alkitab. Yeskiel berkata, aku enggak tahu Tuhan, bisa enggak yang tahu engkau. Mungkin saudara juga sedang alami kehidupan rohani saudara seperti tulang kering. Kehidupan studi pekerjaan saudara seperti tulang kering yang sudah mati. Kehidupan pelayanan saudara, keuangan saudara seperti tulang kering. Dan mungkin ada pertanyaan, bisakah dihidupkan kembali? Bisa enggak? Semua yang sudah mati seperti tulang kering dalam kehidupan saudara dihidupkan kembali, bisa enggak? Tuhan memberikan caranya. Yeskiel, katakan pada tulang kering, hai tulang kering, berkumpul kembali. Jangan berkata tentang tulang kering, ini sudah hancur, ini sudah mati, ini sudah terserak, nggak tahu kakinya di mana, ya jarinya di mana, nggak tahu lagi di mana, sudah dicari saja. Jangan berkata tentang, tapi berkata pada tulang kering yang berserakan, oh tulang kering, kumpul kembali pada tempatnya. Waktu dikatakan kuasa Tuhan bekerja, mulai kumpul pada tempatnya.
Lalu berkata lagi Yeskiel, ada urat, ada daging, ada kulit. Jangan berkata, sudah kumpul tapi cuma tengkorak. Jangan gitu saudara. Berkata lagi, ada urat, ada daging, ada kulit. Waktu dikatakan, kuasa Tuhan bekerja. Ada urat, ada daging, ada kulit. Tapi belum ada kehidupan. Jangan berkata tentang lagi. Ya sudah kumpul, tapi tetap mayat. Belum apa-apa. Ada orang begitu, Pak, aku sudah doa keluargaku, ya lumayanlah rotok kacek, tapi masih nggak karuan, ada gitu. Pak, sudah ada berkat, lah hutangnya kurang sedikit, tapi masih banyak nggak bisa selesai. Keliru. Katakan lagi, kepada masalah, jangan tentang masalah. Kepada masalah, hai angin dari segala penjuru, ya berembus supaya ada kehidupan. Waktu dikatakan, kuasa Tuhan bekerja. Bangkit menjadi tentara yang hidup. Kalau saudara ingin tulang kering dalam hidupmu dipulihkan, dibangkitkan, rubah perkataan. Bangsa Israel dulunya perkataan yang negatif. Jadilah negatif, hancur. Sekarang Yeskiel diajari rubah. Dia yang mengucapkan yang positif. Keadaan yang hancur dipulihkan lagi. Tuhan sedang mengajarkan pelajaran yang kelihatannya sederhana. Enggak kita perhatikan, tapi itu menentukan mati hidup saudara dan saya. Tapi itu menentukan kenyang atau lapar. Tapi itu menentukan sakit atau sehat. Tapi itu menentukan bahagia atau mati karena sedih. Menentukan. Saya tutup dengan satu orang yang bernama Ayub. Saudara masih ingat? Ayub itu sebenarnya luar biasa. Tapi karena Tuhan ingin meningkatkan kualitasnya, diizinkan dia mengalami pencobaan, diuji imannya, rohaninya. Betul saudara? Dia masih kuat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi akhirnya ada 3 temannya yang terus menuduh dia, kamu pasti dosa. Kalau enggak dosa, Tuhan enggak mungkin. Ya kamu diizinkan seperti itu. Terus perkataan yang negatif. Terus perkataan yang negatif. Terus pada dia. Imannya hancur. Hanya Ayub juga negatif. Tuhan gak adil. Dia berkata, biarlah terkutuk hari kelahiranku. Dikutuki sendiri saudara. Terus dia berkata yang negatif. Untuk apa hidup seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan tahu hidupku ini. Apa yang aku lakukan? Kenapa? Saudara, itu lingkaran setan. Enggak pernah pulih. Sampai satu hari. Tuhan datang pada Ayub. Ayub. Apa engkau bisa pikirkan yang aku pikirkan? Apa engkau bisa menyelami? Apa pikiran Tuhan? Yang begitu luas dan dalam. Apa engkau bisa melakukan seperti yang aku lakukan? Aku Allah. Tuhan tunjukkan kebesarannya. Tuhan tunjukkan segala sesuatunya. Ayub nangis. Akhirnya Ayub berkata, Tuhan, aku salah. Aku cabut perkataanku. Aku sudah salah. Mengucapkan yang aku enggak ngerti. Mengucapkan yang bukan kau pikirkan. Mengucapkan yang bukan kau sediakan. Tanpa pengetahuan aku sudah salah. Tuhan sebetulnya memproses untuk kebaikan. Dia minta ampun. Dia mencabut perkataan yang salah. Dia mengganti perkataan yang salah jadi perkataan yang betul. Lalu Tuhan berkata, ya berdoalah untuk sahabat-sahabatmu 3 orang itu. Dan Tuhan bicara kepada 3 teman Ayub. Kamu harus datang kepada Ayub. Kamu dulu menuduh Ayub terus. Kamu salah. Kalau kamu mau dapat pengampunan, datang ya minta Ayub mendoakan kamu. Kamu akan diampuni. Waktu teman-temannya 3 sahabat datang, bawa persembahan pada Ayub, lalu minta yang mengaku salah, minta didoakan. Saudara, temannya dibebaskan, diberkati Tuhan, tapi Ayub diberkati 2 kali lipat ganda. Saya tidak perpanjangan firman Tuhan, tapi satu hal saudara belajar. Berkatalah seperti yang Tuhan katakan. Jangan berkata seperti yang kelihatannya sedang terjadi.
Jangan berkata seperti yang kau pikirkan. Jangan berkata seperti siapapun berkata. Berkatalah seperti Tuhan katakan. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu seperti biji matanya Tuhan. Kamu disediakan tubuh yang sehat. Dia sudah terima sakit penyakit supaya kamu bisa pakai hidupmu melayani Tuhan. Kamu disiapkan berkat supaya kamu bisa jadi berkat bagi keluargamu, bagi gereja, bagi sesama. Itu perkataan Tuhan. Berkatalah seperti yang Tuhan katakan. Berkatalah ini tahun 2015 global blessing. Apapun yang terjadi, katakan global blessing. Seperti yang Tuhan katakan. Katakan ini kairos untuk Indonesia. Ini saatnya hujan pertobatan. Ini saatnya hujan keselamatan. Katakan. Saudara nanti akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Mujizat terjadi. Saudara akan mengalami perubahan. Rubahlah perkataanmu, maka hidupmu berubah. Jangan merubah yang baik jadi tidak baik. Saudara akan jadi tidak baik. Rubahlah yang tidak baik jadi baik. Yang pasti, rubahlah perkataanmu yang negatif menjadi perkataan iman. Rubahlah perkataanmu yang seperti orang dunia umumnya menjadi perkataan yang seperti Tuhan katakan. Saudara akan lihat apa yang dijanjikan Tuhan dikenapi. Semua bangkit berdiri. Datang pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Bangkit berdiri, saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana. Tapi seringkali kita tidak sadari, saudara. Seringkali kita lupakan. Dan itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Saudara, setelah kita dilahirkan baru, kita menjadi anaknya Tuhan, saudara. Belajarlah berkata seperti Tuhan berkata. Anak kucing akan mengeluarkan suara kucing, tapi anak harimau akan mengeluarkan suara harimau. Anak Tuhan, saudara, biarlah kita mengeluarkan perkataan-perkataan seperti yang Tuhan katakan. Angkat tangan saudara, buka hati saudara di hadapan Tuhan. Saudara mulai berkata-kata pada Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan ujilah hatiku, selidikilah hatiku. Bahkan minta Tuhan, Tuhan ujilah tutur kataku, Tuhan ujilah perkataanku. Hal yang salah Tuhan tunjukkan supaya aku menyadarinya. Dan kalau saudara mulai menyadari ada yang salah, sering berkata yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, hari ini saudara seperti Ayub, saudara belajar, saudara mengaku Tuhan aku salah, Tuhan aku cabut perkataan yang salah, Tuhan aku mau ganti perkataan yang benar. Berkata seperti yang kau katakan, berkata seperti yang kau rencanakan. Tuhan, jamah lidahku, jamah bibirku, jamah mulutku. Oh Tuhan, jamah Tuhan. Berilah perkataan yang baru, berilah bahasa yang baru. Aku mau berkata dengan kata-kata iman. Aku mau berkata seperti kau katakan tentang hidupku. Aku mau berkata Tuhan. Minta Tuhan jamah Tuhan. Minta Tuhan jamah saudara. Mulut saudara, hati saudara melekat pada Tuhan. Tuhan, kau kuduskan hatiku. Tuhan, kau kuduskan hidupku. Tuhan, kau kuduskan mulutku, tutur kataku. Dan saudara akan melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan. Tuhan, kau mendengar setiap doa pada saat ini. Tuhan, tahirkan setiap kami. Oh, kami percaya tidak hanya sekedar untuk didengar firman ini, tapi Tuhan kau sedang memperbaiki kami. Karena kau mempersiapkan sesuatu yang sangat baik Tuhan. Ajar kami berani berkata, saat susah kami berkata aku senang. Karena Tuhan sudah merubah semua yang tidak baik jadi baik. Saat sakit aku berani berkata aku sembuh. Sebab Tuhan sudah menanggung sakit penyakit. Saat kekurangan, saat merasa miskin berkata aku kaya. Karena aku ditetapkan untuk menjadi berkat. Tuhan sudah menanggungnya. Berkata-kata saudara, berkata pada Tuhan. Tuhan dengarkan setiap pengakuan kami Tuhan. Tuhan meteraikan setiap keputusan kami hari ini Tuhan. Oh berilah hati yang baru, berilah tutur kata yang baru Tuhan. Berkata seperti kau katakan Tuhan, supaya itu connect Tuhan, supaya aliran kuasa-Mu mengalir, supaya aliran berkat-Mu mengalir, supaya aliran kebaikan-Mu mengalir Tuhan. Dan kami boleh melihat, kami boleh mengalami janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu yang nyata Tuhan. Hidup kami akan mencerminkan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Nama-Mu ditinggi dan dipermuliakan senantiasa.
Terus saudara berdoa, yang sakit Tuhan berilah kesembuhan, yang kekurangan Tuhan firman-Mu digenapi, diberkati dan jadi berkat. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rumah tangga dipulihkan hari ini, pelayanan dipulihkan, kelompok saya dipulihkan, kelompok saya dipulihkan, kelompok saya dipulihkan. Dan Tuhan lakukan yang besar, seperti tulang-tulang kering dibangkitkan oleh Tuhan. Hari ini sedang terjadi kebangkitan iman, hari ini sedang terjadi kebangkitan pengharapan, hari ini sedang terjadi kebangkitan pelayanan, hari ini sedang terjadi kebangkitan pengharapan. Dan Tuhan yang berkarya, Tuhan kami serahkan dalam karya-Mu sendiri. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa terjadi hari ini. Berubah perkataan kami, maka hidup kami berubah, keadaan kami berubah. Anugerah Tuhan, janji Tuhan nyata saat kami katakan seperti yang Kau katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Bahasa iman, perkataan iman, berkata seperti apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, sebentar kita akan berikan persembahan. Kita juga akan belajar perkataan dengan perkataan iman. Kita mau angkat persembahan ini, kita memberikan dengan yakin, dengan mantap, dengan ucapan syukur, dengan bersuka cita. Karena melalui persembahan ini akan banyak jiwa-jiwa dibawa ke hadapan Tuhan. Kita mau sorakan haleluya. 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya.